Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzan dari kelas 2 TB dengan NPM 0623 4035 2293. Di sini saya akan mempresentasikan dari PowerPoint yang telah buat dengan materi desibel untuk mata kuliah komunikasi radio. Baiklah, di sini akan saya memulai presentasi tersebut. Yang pertama adalah pengenalan desibel. Desibel adalah satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas atau kekuatan suara. Ini adalah alat penting dalam memahami dan mengelola tingkat kebisingan di berbagai lingkungan dari industri hingga kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah apa itu desibel. Desibel, biasa disingkat dB, dB besar, adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat intensitas suatu atau tekanan suara. 1 desibel setara dengan perubahan minimal dalam kekuatan suara yang dideteksi oleh telinga manusia. Semakin tinggi nilai desibel, semakin kuat intensitas suara tersebut. Pengukuran desibel. Pengukuran desibel dilakukan menggunakan alat khusus yang disebut sound level meter. Alat ini dapat mendeteksi dan mengukur intensitas suara di berbagai lingkungan, seperti di pabrik, jalan raya, atau tempat hiburan. Hasil pengukuran kemudian ditampilkan dalam satuan desibel atau dB. Pengukuran desibel penting untuk mengetahui tingkat kebisingan dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah skala desibel. Skala desibel adalah alat untuk mengukur tingkat intensitas suara. Skala ini dimulai dari 0 dB yang merupakan batas pendengaran manusia hingga 140 dB yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada telinga. Setiap kenaikan 10 dB menunjukkan peningkatan intensitas suara sebesar 10 kali lipat. Contohnya, suara percakapan normal berada di 60 dB sedangkan suara mesin jet dapat mencapai 140 dB. Selanjutnya adalah aplikasi desibel. Yang pertama adalah monitoring desibel. Yang pertama adalah monitoring kebisingan. Desibel digunakan secara luas untuk mengukur dan memantau tingkat kebisingan di berbagai lingkungan seperti pabrik, bandara, dan jalan raya. Ini membantu mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan. Selanjutnya, manajemen rekaman audio. Desibel juga penting dalam industri rekaman musik dan film untuk mengontrol kualitas suara, memastikan bahwa level suara tidak melebihi batas yang dapat merusak pendengaran. Selanjutnya adalah fitur perangkat elektronik. Banyak perangkat elektronik modern seperti speaker, televisi, dan telepon seluler menggunakan desibel untuk mengatur volume suara agar sesuai dengan frekuensi pengguna. Selanjutnya, pada keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Desibel digunakan untuk memantau paparan kebisingan dan memastikan keselamatan karyawan. Ini membantu mencegah masalah pendengaran dan meminimalkan risiko kecelakaan akibat gangguan. Baiklah, materi selanjutnya adalah desibel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mendengarkan musik. Dalam mendengarkan musik, desibel membantu kita mengatur volume yang nyaman dan aman bagi pendengar. Terlalu tinggi dapat merusak telinga, sementara terlalu rendah membuat musik tidak dapat didengar. Ini adalah peralatan desibel, peralatan rumah tangga. Banyak peralatan rumah tangga seperti blender, mesin cuci, dan vacuum cleaner menggunakan desibel untuk mengindikasi tingkat kebisingan. Ini membantu kita memilih peralatan yang tidak terlalu bising. Dan adalah lalu lintas dan kebisingan kota. Di jalan raya lingkungan perkotaan, desibel digunakan untuk memantau tingkat kebisingan. Ini berguna untuk mengidentifikasi daerah yang terlalu bising dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Yang terakhir adalah acara musik dan hiburan. Dalam konser musik atau pertunjukan, desibel memastikan volume suara berada pada level yang nyaman dan aman bagi penonton. Terlalu keras dapat menyebabkan kerusakan pada telinga. Desibel dan kesehatan. Yang pertama adalah dampak kebisingan pada desibel. Paparan terus-menerus pada kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen. Desibel membantu mengidentifikasi tingkat suara yang berbahaya bagi kesehatan.
Dampak kedua adalah stres dan gangguan tidur. Kebisingan yang berlebihan juga dapat menyebabkan stres dan mengganggu kualitas tidur. Desibel digunakan untuk memantau dan meminimalkan tingkat kebisingan di lingkungan kerja. Ada pemantauan kesehatan. Pemantauan kesehatan telinga. Dengan desibel juga digunakan dalam memeriksa kesehatan telinga untuk mendeteksi awal masalah pendengaran dan menentukan perawatan yang tepat. Terakhir adalah mengurangi tingkat kebisingan. Yang pertama adalah identifikasi sumber kebisingan. Identifikasi sumber-sumber kebisingan di sekitar seperti lalu lintas, mesin, atau aktivitas manusia. 2. Perbaikan dan perawatan. Lakukan perbaikan dan perawatan pada peralatan atau infrastruktur yang menjadi sumber kebisingan. Yang ketiga adalah isolasi dan peredam suara. Ini digunakan dengan bahan peredam suara, sekat, dan partisi untuk meminimalkan penyebaran suara bising. Yang keempat adalah kontrol paparan kebisingan, yaitu atur waktu dan durasi paparan terhadap sumber kebisingan yang tidak berlebih. Yang ketiga ada edukasi dan kesadaran. Tingkat kesadaran masyarakat tentang kebisingan, cara-cara, dan menguranginya. Peran desibel dalam teknologi. Rekaman audio desibel sangat penting dalam industri rekaman musik dan film, podcast untuk mengontrol kualitas suara dan memastikan level yang optimal. Sistem suara yang perlu adalah sistem suara. Desibel digunakan untuk mengatur dan mengkalibrasi sistem audio pada perangkat elektronik, speaker, amplifier, dan headphone agar memberikan pengalaman nyaman dan optimal. Yang kedua adalah penyiaran radio. Dalam penyiaran radio, desibel digunakan untuk memantau dan mengatur level suara agar tetap dalam batas yang aman dan berkualitas tinggi. Yang terakhir adalah pengurangan kebisingan. Teknologi terbaru menggunakan desibel untuk mengembangkan sistem peredam kebisingan aktif yang dapat mengurangi gangguan suara di lingkungan kerja dan transportasi. Baiklah, ini adalah masuk dalam kesimpulan dan saran. Pertama adalah pentingnya desibel. Desibel merupakan satuan ukuran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, dari rekaman audio hingga pemantauan kebisingan lingkungan. Yang kedua adalah menjaga kesehatan pendengaran. Rentang desibel membantu kita menjaga kesehatan telinga dengan menghindari paparan suara yang terlalu keras. Selanjutnya, penerapan yang luas. Penggunaan desibel bisa ditemukan di peralatan rumah tangga, sistem audio, hingga dalam industri keselamatan dan kebiasaan kerja. Yang terakhir adalah pentingnya kesadaran. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang desibel sangat diperlukan agar dapat mengurangi dampak negatif di kebisingan di sekitar kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada gangguan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.